Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilvi Fitriani, NPM 18130250009. Di sini saya akan membacakan jawaban-jawaban dari soal benar atau salah dari soal ulangan tengah praktikum mata pelajaran rekayasa perangkat lunak. Yang pertama yaitu use case diagram digunakan untuk menggambarkan hubungan antara pengguna sistem dengan proses non-fungsional dari suatu sistem. Jawabannya salah, karena use case diagram merupakan UML diagram yang berguna untuk menggambarkan suatu sistem yang dititikberatkan pada requirement fungsional yang diharapkan dari sebuah sistem. Yang kedua yaitu perhatikan gambar use case berikut. Untuk membuka indeks, player harus mengakses menu kelas terlebih dahulu. Maka dari itu, gambar use case di atas salah, karena seharusnya menggunakan extend. Jawaban saya benar, karena use case akses menu kelas merupakan menu tambahan, sedangkan menu indeks merupakan menu utama. Soal ketiga yaitu gambar di atas adalah salah, karena seharusnya aktor masuk ke dalam simbol sistem atau di dalam kotak. Nah, jawaban saya ini salah dikarenakan aktor yang menjalankan use case atau yang berinteraksi dengan sistem informasi yang akan dibuat. Lalu, nomor 4, garis yang menghubungkan antara aktor dengan use case dinamakan dengan garis asosiasi, yang digambarkan dengan garis lurus atau tidak putus-putus. Jawabannya benar. Simbol asosiasi ini juga berfungsi untuk komunikasi antara aktor dan use case yang berpartisipasi pada use case diagram atau use case yang memiliki interaksi dengan aktor. Selanjutnya nomor 5 yaitu activity diagram adalah diagram yang menunjukkan rangkaian pesan yang dikirim antara objek yang terjadi pada suatu titik tertentu dalam suatu sistem. Jawabannya benar, karena diagram activity juga merupakan bentuk visual dari alir kerja yang berisi aktivitas dan tindakan yang juga dapat berisi pilihan, pengulangan, dan konkurensi. Nomor 6, simbol belah ketupat ini dari gambar berikut merupakan simbol decision yang digunakan untuk menggabungkan aktivitas jika ada pilihan aktivitas lebih dari satu. Jawaban saya benar dikarenakan simbol ini bisa digunakan untuk 4 percabangan aktivitas. Nomor 7, simbol yang menyinkronkan banyak aliran adalah join node, sedangkan yang membagi banyak aliran menjadi beberapa aliran adalah fork node. Ya, jawaban saya benar. Pengertian dari fork node adalah node kontrol yang membagi aliran beberapa aliran bersamaan serta memiliki satu tepi masuk dan beberapa tepi keluar. Sedangkan join node atau node gabung adalah node kontrol yang menyinkronkan banyak aliran serta memiliki beberapa tepi masuk dan satu tepi keluar. Nomor 8, activity diagram digunakan pada saat mengidentifikasi use case atau kasus penggunaan kandidat pra dan pasca kondisi untuk kasus penggunaan melalui pemeriksaan dari alur kerja bisnis. Jawaban saya benar, karena activity diagram juga dapat menggambarkan tautan ke suatu objek dengan memberikan label aktivitas dengan nama objek atau dengan menggunakan swim lanes yang memungkinkan diagram aktivitas disusun berdasarkan tanggung jawab, karena di setiap bisnis itu harus ada pertanggungjawabannya. Yang ke-9 yaitu activation boxes digunakan untuk menggambarkan waktu yang diperlukan sebuah objek untuk menyelesaikan tugas lebih lama waktu yang diperlukan.
maka activation boxes akan lebih panjang. Jawaban saya benar. Pengertian activation boxes adalah komponen yang berbentuk persegi panjang yang menggambarkan waktu yang diperlukan sebuah objek untuk menyelesaikan tugas. Lebih lama waktu yang diperlukan, maka activation boxes akan lebih panjang. Selanjutnya nomor 10. Fungsi dari simbol berikut adalah untuk menyatakan objek mengakhiri hidup objek lain yang dinamakan dengan final node. Jawaban saya salah, karena lambang node yang benar yaitu ada dua komponen, yaitu ada bulatan, seperti ini bulatan, dan dikelilingi oleh warna hitam lagi di sekeliling bulatan itu. Nomor 11, lifeline merupakan garis putus yang memberikan indikasi sebuah objek dalam basis waktu. Jawaban saya benar. Lifeline adalah komponen yang berbentuk garis putus-putus. Lifeline biasanya memuat kotak yang berisi nama dari sebuah objek, berfungsi menggambarkan aktivitas dari objek. Yang ke-12, diagram yang menggambarkan struktur dan deskripsi serta hubungan antar kelas. Diagram tersebut yang terdiri dari kelas, atribut, dan metode, di mana atribut merupakan fungsi yang dimiliki oleh kelas dan metode adalah variabel dari kelas tersebut. Nomor 12 benar. Bagian ini digunakan untuk menjelaskan kualitas kelas yang diperlukan saat menggambarkan contoh kelas tertentu. Atribut ini dapat menjelaskan rentang nilai sifat tertentu. Nomor 13, salah satu fungsi dari kelas diagram yaitu untuk menyatakan secara visual akan kebutuhan spesifik suatu informasi serta dapat menyebarkan informasi dengan detail ke seluruh bisnis. Jawaban saya benar, karena ini merupakan salah satu manfaat yang kita dapatkan dari kelas diagram UML. Nomor 14, simbol agregasi menunjukkan relasi antar kelas dengan makna antar kelas. Jawaban saya benar, karena simbol ini merupakan penguat lebih dari asosiasi yang menunjukkan bahwa suatu use case itu benar-benar memiliki tapi bisa berbagi dengan kelas lain. Yang terakhir, nomor 15, gambar berikut menjelaskan bahwa admin memiliki atribut admin, ID admin, username, password, kecamatan, dan level, dan admin dapat menambahkan dan mengubah dan juga menghapus data. Jawaban saya benar, karena semua bagian sudah tercantum di dalam tabel, dan tabel merupakan gabungan dari tabel atas yang dimana akun _admin bisa menjalankan perintah yang tertera di tabel. Sekian presentasi soal benar atau salah dari saya. Untuk soal uraian nanti saya akan cantumkan di file bersama dengan video ini. Terima kasih.